Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf dimanapun Anda berada, apa kabar? Kembali lagi di Wakaf TV bersama saya. Anda pasti tahu yang namanya gamelan. Dulu zaman Wali Songo itu, gamelan itu sudah berhasil membuat orang-orang Hindu, membuat orang-orang Buddha, orang-orang selain Islam atau yang belum mengenal Islam itu jadi masuk Islam atau jadi mualaf. Dan kali ini kita juga akan memberikan informasi tentang seorang Yahudi yang masuk Islam gara-gara gamelan. Siapa dia? Langsung saja ke ceritanya. Namanya adalah Aaron, ya, bukan Aaron ya, tapi Aaron. Bacanya Aaron, walaupun tulisannya Aaron, dibacanya Aaron. Bukan nama asli, merupakan seorang bekas penganut Yahudi dari New York yang masuk Islam dan menjadi mualaf setelah mengikuti pertukaran pelajar ke Indonesia. Jadi memang antara Indonesia dan negara-negara tertentu itu ada yang namanya program pertukaran pelajar gitu ya. Nah, pertukaran pelajar ini salah satu manfaatnya atau fungsinya adalah untuk mengenalkan budaya dari bangsa-bangsa tersebut itu seperti apa. Agar apa? Agar bisa dikenalkan. Ini loh budaya Indonesia, ini loh budaya Barat dan lain-lain. Seperti itu. Jadi dia ini mengkisahkan pengalaman hidupnya hingga akhirnya memilih kembali masuk Islam kepada channel About Islam. Aaron ini dibesarkan dalam keluarga Yahudi yang berasal dari Eropa Timur, tepatnya yaitu di Polandia. Mereka meninggalkan rumah dan bermigrasi ke Amerika Serikat usai Kekaisaran Rusia yang antisemit menguasai beberapa wilayah Polandia setelah tahun 1795. Memang cukup lama ya. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka tiba dan menetap di New York. Keluarga Aaron tidak pernah menjadi penganut Yahudi Ortodoks. Namun demikian, Yudaisme memainkan peran penting dalam kehidupan mereka dan merupakan penanda penting identitas mereka. Mereka mengikuti ritual dan perayaan tradisional sambil terlibat dengan masyarakat di sekitar. Musik membawanya ke Indonesia. Sejak masih kecil, Aaron sangat menyukai musik, terutama alat musik tradisional dari berbagai penjuru dunia. Aaron mengatakan, saat saya remaja, saya sangat menyukai musik eksperimental, dan saya sangat tertarik dengan musik tradisional dan alat musik dari berbagai belahan dunia. Sampai satu hari, seorang teman memberitahu Aaron tentang Indonesia dan menyarankannya untuk belajar etnomusikologi di sana. Ia pun lantas bertekad untuk pergi ke Indonesia dan mendaftar di institut seni yang menawarkan jurusan tersebut. Aaron mengakui bahwa setibanya ia di Indonesia dan mendaftar di Institut Seni Indonesia atau ISI, dia tidak memberitahu siapapun bahwa ia merupakan penganut Yahudi. Dia bahkan mengaku sebagai penganut agama lain. Ia mengatakan, di Indonesia Anda biasanya harus menyebutkan agama Anda. Saya hanya menyatakan bahwa saya beragama Buddha. Itu adalah pilihan yang paling mudah pada saat itu. Hal tersebut dilakukannya karena takut orang-orang akan memusuhinya. Saya khawatir orang-orang akan menunjukkan permusuhan terhadap saya karena saya sebagai seorang Yahudi. Dan karena saya tidak banyak mempraktikkan agama saya sebelumnya, saya tidak keberatan untuk menyatakan bahwa saya beragama Buddha. Saat itu sekitar tahun 2000 adalah hal yang keren untuk mengaku sebagai seorang Buddhis atau penganut Buddha. Lalu ia mengatakan saat itu sekitar tahun 2000 adalah sebuah hal yang sangat keren ketika kita itu mengaku sebagai seorang Buddhis atau penganut Buddha. Orang Indonesia memandang kami, Buddhis Barat yang baru, sebagai sesuatu yang eksotis dan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman, ujar Aaron. Awalnya Aaron tidak tertarik dengan Islam. Lalu Aaron tinggal selama lebih dari 2 tahun di Indonesia. Selama itu ia bergabung dengan banyak proyek musik. Dirinya mengaku berupaya untuk menghindari diskusi-diskusi keagamaan sebaik mungkin dan lebih berkonsentrasi pada musik. Itu pula yang menyebabkannya jauh dari agama. Aaron mengatakan, saya jauh dari keluarga saya, jauh dari komunitas Yahudi yang biasanya mendukung saya untuk bergabung dalam perayaan-perayaan tradisional kami.
Ia mengaku baginya Islam tampak seperti agama setempat dan merasa tidak cocok dengan agama itu. Menurutnya, umat Islam yang taat hanya menghabiskan terlalu banyak untuk berdoa daripada melakukan hal-hal yang benar-benar penting. Kemudian pada satu hari, Aaron bergabung dengan sebuah pertunjukan gamelan tradisional. Ya, gamelan adalah alat musik perkusi tradisional Jawa yang terbuat dari logam. Di sebelahnya duduk seorang pria tua yang mulai mengajaknya bicara. Saat itu Aaron sudah cukup mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Pria itu menjelaskan kepada Aaron tentang hubungan antara gamelan dan Islam. Dia bercerita tentang ansambel gamelan kerajaan kuno yang memiliki satu-satunya tujuan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Gamelan sekaten lebih besar dari gamelan lainnya dan hanya digunakan setahun sekali. Pria tua itu melanjutkan bahwa permainan gamelan ini seharusnya mewakili pujian yang terus-menerus untuk Nabi Muhammad SAW. Cerita ini membuat Aaron terkesan karena dia tidak pernah berpikir tentang aspek spiritual dari musik. Penjelasannya memberikan dampak yang mendalam bagi Aaron. Aaron pun terus menyusun musik eksperimental dan rekaman gamelan ia miliki menjadi bagian penting dari hal tersebut. Sejak itu, Aaron mulai membaca lebih banyak tentang aspek spiritual Islam dan terutama apa yang disebut sebagai mistisisme Islam di Indonesia. Dan sejujurnya hal itu sangat menyentuh dan mempengaruhi saya, ujar Aaron. Aaron mengerti bahwa Islam adalah agama yang hidup dan penuh dengan spiritualitas yang diinginkan dalam hidupnya. Ia tidak lagi melihat Islam sebagai agama kering dan ketat yang hanya berfokus pada aspek luar dan aturan. Setelah membaca tentang Islam di Indonesia, Aaron mengetahui bahwa persepsinya tentang Islam jauh dari kenyataan. Dan semakin banyak ia membaca, semakin tertarik pula Islam baginya. Tak hanya Islam di Indonesia, Aaron juga terpesona dengan Islam di tempat-tempat lain di berbagai belahan dunia sebagai bentuk kekayaan Islam. Aaron tertarik untuk memeluk Islam dan menjadi seorang Muslim, tetapi ia khawatir akan respon keluarganya. Apa yang akan mereka katakan seorang Yahudi menjadi Muslim? Aaron tidak ingin mengecewakan mereka. Meski begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menguatkan hati Aaron. Lalu ia pun mengucap 2 kalimat syahadat dan kemudian masuk Islam di sebuah pusat komunitas Muslim kecil di New York City. Ia mulai sholat dan bergabung dengan halaqah zikir rutin di sana. Aaron mengatakan, irama zikir kepada Allah sungguh luar biasa. Itu seperti musik rohani yang menenangkan hati dan menenangkan pikiran. Aaron mengaku tidak berani memberitahu keluarganya kabar bahwa dirinya telah masuk Islam untuk waktu yang sangat lama. Aaron mengatakan, karena saya tidak tinggal bersama mereka lagi, cukup mudah untuk menyembunyikannya. Namun akhirnya mereka curiga kepada saya. Saya mencoba untuk mensiasati perayaan keagamaan dan pertemuan rutin komunitas Yahudi kami. Ketika saya memberitahu mereka, mereka hanya diam selama beberapa saat. Lalu ibu saya bertanya apakah saya bahagia, dan saya menjawab, ya. Tetapi ayah saya mengajukan sebuah permintaan. Bisakah kamu menunggu untuk mengumumkannya ke publik? Maksudku saat ini orang-orang memiliki opini yang buruk tentang Muslim. Dan ayah tidak ingin teman-teman kita berpikir negatif tentang kamu atau kita, ujar sang ayah. Lalu Aaron menuruti permintaan sang ayah. Dan sampai sekarang Aaron masih melakukannya. Kami hanya tidak berbicara tentang agama. Aaron hanya sesekali bergabung dengan pertemuan komunitas Yahudi. Selebihnya, Aaron tetap menjaga kerahasiaannya. Hal ini telah berjalan dengan baik di lingkungan kami semua. Aaron masih bisa bertemu dan mengunjungi keluarganya. Alhamdulillah. Seorang Aaron memang seorang Yahudi ya. Sebenarnya kalau teman-teman kita Yahudi itu ingin berpikir sedikit saja tentang sejarah yang memang sejarah yang asli atau yang real, itu mereka akan menemukan Islam di sana. Karena memang Yahudi itu adalah
kelompok agama pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian selanjutnya ada Nabi Isa dan disempurnakan di Islam. Jadi sebenarnya Islam itu bukan agama baru. Islam itu adalah pelengkap dari agama-agama langit yang lainnya yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syariatnya atau aturan beribadahnya pun berbeda-beda ya antara agama Islam yang diturunkan dari awal manusia pertama diciptakan yaitu Nabi Adam sampai Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita disuruh sholat, kalau kita disuruh puasa bulan Ramadan, kalau kita nggak boleh minum alkohol, makan babi dan lain-lain. Nah itu juga ada syariat-syariat atau aturan-aturan yang memang itu dibolehkan di nabi-nabi sebelumnya. Jadi memang alhamdulillah semakin banyak bertambah umat muslim di Indonesia, di seluruh dunia. Ini juga menandakan bahwa Allah sedang mempersiapkan kebangkitan peradaban Islam yang pernah menyelimuti keberkahan di seluruh dunia. Atau biasa disebut namanya adalah Golden Age. Yang mana Islam itu bertabur bintang para ilmuwan, para ulama, dan para cendekiawan. Bagi sahabat wakaf yang ingin terus menonton video kami, jangan lupa subscribe dan ditekan loncengnya agar ketika nanti ada video baru bisa ada notifikasinya atau informasinya. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Cantumkan komentar Anda, kritik, saran, atau apapun, karena itu penting bagi kita untuk bisa meningkatkan kualitas daripada konten-konten kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah.
Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan Pondok Tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.